Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, senang kembali bertemu dengan Ato Alim Channel. Hari ini kita akan coba berbincang seputar masalah kekerasan seksual. Beberapa waktu terakhir ini kalau kita lihat ya, ada sesuatu yang sangat menyedihkan kita, di mana hasil ini gambaran dari dari komisioner KPAI ya, menyatakan bahwa 88% kekerasan seksual terhadap anak itu terjadi di lingkungan sekolah. Dan pelakunya kalau kita lihat sesuai dengan keterangan dari Ibu Retno ya, dari komisioner KPAI menyatakan pelakunya adalah guru dan kepala sekolah. Nah, ini tentu juga berkorelasi dengan apa yang terjadi, sahabat sekalian, dengan kasus yang baru-baru ini terjadi di Bandung, yaitu saudara Heri dengan korban 13 orang santri yang sebahagian juga sudah sempat melahirkan anak dari hubungan terlarang itu. Sahabat sekalian, bukan hanya kasus apa yang terjadi di Bandung yang dilakukan di sebuah sekolah boarding school, tetapi juga terjadi kemarin ya, kita lihat dari Mandar ya, di daerah Sulawesi. Ini bahkan lebih naif lagi, seorang orang tua melakukan pemerkosaan atau hubungan terlarang dengan anak kandung sendiri. Dan beberapa hari juga kita lihat terjadi juga di daerah Sumatera Utara ya, di mana juga dilakukan oleh orang tua atau ayah kandungnya sendiri. Nah, data lain juga sahabat sekalian, beberapa waktu lalu saya pergi ke Aceh ya. Pergi ke Aceh dan saya coba untuk mengunjungi di Mahkamah Syariah ya. Kita mengenal bagaimana misalnya di Aceh berlakunya kanun atau berlakunya syariat Islam. Tetapi sangat menyedihkan bagi kita sahabat sekalian, ternyata ya, kekerasan terhadap anak yang masuk perkaranya di Mahkamah Syariah itu ternyata sangat tinggi juga. Bahkan itu dilakukan orang terdekat. Sebagaimana yang memang kita lihat kemarin sudah keluar putusan dari Mahkamah Agung yang menghukum ayah kandungnya ya, dan pamannya sekaligus. Nah, sahabat sekalian, apa sebenarnya persoalan yang bisa kita catat dari hal ini? Yang pertama adalah dari kasus-kasus yang saya lihat adalah persoalan terjadi ini sebahagian adalah disebabkan oleh terjadi di masyarakat yang tingkat ekonominya rendah. Kasus terakhir di Aceh misalnya, bagaimana seorang orang tua ya dan pamannya yang kebetulan juga istri daripada korban K yang baru berusia 14 tahun ya, itu meninggal istrinya dan penghasilannya adalah dengan pendidikan sebagai tenaga serabutan atau tukang bangunan. Dan akhirnya K tadi ya, yang berusia 14 tahun ini mengurus rumah tangga yang dimana dia punya adik juga, ada 2 orang. Jadi akhirnya seolah-olah K ya ini menjadi pengganti ibu rumah tangga di situ, karena dia adalah dari mulai kegiatan mencuci, dari mulai soal memasak, soal mengasuh adiknya, dan mengakibatkan tentu persoalan lemahnya ekonomi dan lemahnya juga pendidikan dalam bagian lain di sini juga adalah menyebabkan K ini terputus pendidikannya. Sahabat sekalian, memang persoalan ekonomi adalah salah satu yang menjadi faktor. Tetapi ada faktor lain juga mungkin adalah persoalan-persoalan pendidikan. Nah,
pendidikan dari pelaku ini adalah seorang ayah yang memang tamat SD, dan tentu juga ini merupakan bagian daripada literasi yang kurang bagi pelaku ini. Sahabat sekalian, ini tentu kita tidak bisa jadikan alasan untuk terjadinya kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual ini. Nah, di sini perlu kita lihat bahwa, dan sekaligus ini ada semacam peran yang hilang di tengah masyarakat, ya. Peran yang hilang tengah masyarakat terhadap kepekaan terhadap lingkungannya. Nah, seyogianya memang masyarakat di sekitarnya, dimulai dengan pemilihnya, saudaranya, masyarakatnya, desa, tentu dalam kasus-kasus seperti ini, ya, apalagi misalnya seorang ayah yang sudah meninggal istrinya, pamannya tinggal juga di rumah itu, ya, tidak punya istri, lalu tinggal bersama anak yang berusia masih belia 14 tahun seperti ini. Ya, makanya di dalam etika kita sebenarnya dalam sebuah rumah tangga memang tidak ada ruang seharusnya yang bisa dilakukan untuk tinggal bersama orang lain, meskipun itu adalah dari pamannya sendiri. Nah, ini juga saya pikir sesuatu yang perlu diperhatikan. Oleh sebab itu, sahabat sekalian, ini kalau kita lihat juga menjadi hal yang tidak terlepas daripada tanggung jawab negara. Negara harusnya dengan posisi, ya, anak yang seperti ini, kemampuan ekonominya rendah, ya, kemudian putus sekolah, ini harusnya cepat-cepat, ya, dimulai tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten harus memberikan perhatian, terutama di lingkungan sekolahnya, segera untuk memperhatikan. Kenapa putus sekolah? Misalnya, ini adalah bagian daripada yang harus kita perhatikan dan menjadi perhatian pemerintah. Oleh sebab itu, maka sahabat sekalian, kalau kita lihat dalam kasus-kasus Heri pun, di sini adalah ada semacam keteledoran dari pihak keluarga, terlalu percaya misalnya terhadap oknum guru tadi misalnya, yang menghamili atau sampai melahirkan daripada santriwatinya. Ini seharusnya memang bagi kita harus menjadi perhatian negara. Bagaimana sekolah misalnya juga, ya, dalam konteks di Bandung ini memberikan manajemen sekolah dan masyarakat sekitarnya atau kepala dinas memberikan perhatian agar betul-betul sekolah itu adalah bukan hanya dilihat dari fisiknya, tetapi juga harus melihat lebih jauh tentang kondisi-kondisi daripada siswanya yang ada. Nah, sahabat sekalian, disinilah terkadang kita abai. Ada sisi-sisi ruang-ruang yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum ini untuk untuk melakukan tindakan asusila terhadap anak-anak kita. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua, kita harus antisipasi ini untuk melindungi anak-anak kita dimulai dari tingkat keluarga. Keluarga itu dari mulai keluarga inti, dan kemudian juga melebar kepada keluarga paman dan lain-lain, melihat kondisi daripada lingkungan sanak familinya yang terdekat, kemudian desa, kecamatan, dan lain-lain. Nah, pada sisi lain sebenarnya kalau kita lihat, jangan sampai ada orang lain, ya, orang lain yang masuk berada di wilayah privat kita. Jadi kasus Aceh ini salah satunya juga dilakukan oleh paman terhadap K tadi. Nah, ini adalah bagian yang harus kita waspadai. Pada sisi lain juga, sahabat sekalian, memang kalau kita lihat, ya, memang pelaku ini memang dasarnya mungkin sudah ada kelainan jiwa. Maka kita juga sebagai orang yang berada di sekitar itu melihat ada kelainan atau ada mungkin yang di luar yang patut kita curigai.
Nah, disinilah sahabat sekalian, kita perlu, negara perlu, dan masyarakat perlu, dan lingkungan keluarga perlu mengantisipasi hal-hal yang terjadi. Jangan sampai anak-anak kita korban daripada kekerasan itu. Kita dukung gerakan-gerakan yang dilakukan seluruh unsur masyarakat, termasuk KPAI, termasuk gerakan perempuan, kementerian, untuk mengantisipasi dan menutup kasus atau mengantisipasi kasus-kasus seperti ini. Barangkali itu beberapa sharing kita pada hari ini. Semoga anak Indonesia selamat, semoga anak Indonesia maju dan terlindung dari penyakit-penyakit yang merusak masa depan anak kita. Jaga anak Indonesia, jaga generasi muda kita, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.